Ini dia yang ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. DAP atau musik player kelas menengah terbaru dari VIO. Pakai chip AKM flagship yang masih hype sampai saat ini. AK1499X plus AK4191EQ. Ini dia, VIO M23. Chip DAC-nya dari AKM seri flagship 4499X plus 4191EQ. Amplifikasinya menggunakan teknologi THX AAA 78 Plus. OS-nya modified Android, Wi-Fi-nya dual band 2.4 GHz dan 5 GHz. Bluetooth 5.0 support SBC, AAC dan LDAC. Baterainya 5500 mAh, support quick charge dan diklaim bisa nyala 10,5 jam ketika dipakai menggunakan single ended atau jack 3,5 mm. Dengerin musik 10,5 jam, men. Untuk outputnya ada single ended jack 3,5 mm dan balance-nya 4.4 mm. Untuk power single endednya 480 mW di 16 ohm, power balance-nya di 730 mW di 16 ohm. Tapi dia kerennya ada desktop mode yang bikin powernya jadi 1000 mW di 32 ohm. Semua output maksimalnya tadi di mode super high gain ya teman-teman. Untuk storage-nya 64 GB internal, eksternalnya up to 2 TB. Gede juga ya 2 TB ngisi lagu. Desain untuk ukurannya pas segenggaman tangan. Bobotnya sekitar 392 gram. Ukuran layarnya 5,5 inch dan untuk slot micro SD-nya VIO ngamanin banget, jadi harus buka pakai SIM ejector baru kita keluarin kayak masukin SIM card gitu. Bagian bawahnya terdapat 2 port USB Type-C. Nah, yang port orange ini port untuk tambahan power yang tadi aku bilang untuk bisa dapetin 1000 mW. Bagian atasnya output jack, sisi kanan dari bodinya ada tombol previous, tombol play pause dan tombol next. Kemudian ada mode desktop mode, toggle off on off-nya, terus ada toggle hold. Ada tombol power, slide volume. Nah, ini nih VIO khasnya di sini. Untuk volumenya dia bisa slide kayak gini. Ini khasnya VIO nih. Setauku sih cuman VIO yang kayak gini. Terus ada tombol yang fungsinya kayak gini. Dia jadi munculin menu kayak gitu, kayak menu add to my favorite, switch songs randomly, play pause, delete current playing song, switch filter, switch equalizer, enter USB DAC mode. Ya mungkin ini juga bisa dikustomisasi. Ini tampilan dari VIO M23. Layaknya Android pada umumnya, tampilannya ada jam, Wi-Fi, indikator baterai, tapi di sini ada indikator volume. Tilesnya ini ada Wi-Fi, Bluetooth, ini ada modenya nih. Kita bisa pilih mode Android mode, pure music mode, seperti Beat Perfect ya teman-teman. Jadi pakai aplikasi VIO yang ini. Jadi ketika pas kita dengerin pakai pure music mode, misal buka aplikasi lain, kemudian ada USB DAC mode. Ini kalau mau bikin si VIO M23 jadi DAC portable. Terus ada Bluetooth receiving mode dan AirPlay. Kemudian ada pengaturan gain, ini lagi di set medium. Nah, bisa high, bisa low. Pengaturan output bisa dipilih sebagai line output dan ada pengaturan output bisa dipilih sebagai phone output, line output. Kalau line output ini hati-hati ya teman-teman, dia 100% soalnya volumenya. Terus ada SPDIF output dan ada balance phone output, balance line output. Lagi-lagi hati-hati karena langsung 100% volumenya. Touch sound ini yang di samping ini teman-teman, ini bisa dinonaktifin kalau sering nggak sengaja kesentuh. VIO Run kalau pakai Run, ada All to DSD. Kalau All to DSD ini semua yang kita play musiknya di-convert jadi file DSD. Musik player dari VIO, Pure Music. Tampilannya seperti ini. Ada equalizernya. Equalizernya graphical EQ gitu. Berapa band ini? 1, 2, 3, 4, 5, 10 band. Band gainnya juga. Tapi dia bisa juga jadi parametric EQ. Ada parametric EQ-nya 10 titik. Lengkap sih. Yap, ada YouTube juga. Lainnya seperti umumnya Android, browsing, bisa file managing, dan lain-lain.
Untuk sound signature-nya Vio M23 ini neutral to warm. Warmnya tuh slightly aja, gak yang warm banget, sih berasa netralnya. Overall kualitas suaranya berasa teknikalnya. Resolusi dan detailnya tuh terdengar bagus, solid. Bassnya ini tipikal yang tight, berbobot dan padat, tapi kuantitasnya nggak yang gede, nggak juga yang netral, tapi rasanya tuh di busnya tuh cuma dikit. Yang aku suka tuh bassnya linear ke midnya, nggak terlalu jomplang atau tahu-tahu bassnya gede, nggak. Ini tipikalnya kayak nyambung gitu, dari bass ke midnya tuh linear gitu. Itu juga yang bikin bassnya terdengar berbobot. Yes, memang secara kuantitas bass Vio M23 ini di tuningnya nggak kayak DAP Vio sebelumnya, cenderung lebih kecil. Midnya terasa warm, cukup rich, bersih, dia nggak muddy. Body vokalnya cukup, nggak yang ketebelan. Presence midnya pun dia masih oke, jadi midnya tuh terasa lepas. Midnya Vio M23 ini bukan tipikal yang fuller sounding, tapi tipikal yang bersih dan jernih. Tapi bagusnya dia berbobot. Di note weight-nya tuh bagus. Bobot vokal, bobot setiap bunyi instrumen, terdengar utuh, terdengar solid. Untuk treble-nya, lower treble-nya cukup tegas, tapi nggak yang agresif. Ini yang nunjukin atau yang bikin kualitas detail dari M23 ini terdengar baik, terdengar solid, bagus gitu. Dan seperti biasanya, treble-nya Vio tuh extend dan sparkling. Untuk teknikalitasnya, Vio M23 ini punya soundstage yang cukup luas, depth-nya berasa, dan untuk di range harganya, kualitas soundstage kayak gini sih bagus banget. Terus imaging-nya juga bagus. Kita bisa dengar arah suara tuh jelas, mau dari kanan, kiri, terus posisi-posisinya tuh bisa terdengar dengan jelas. Udah gitu separasinya juga oke. Instrumen-instrumen yang kita dengar, vokal dan instrumen-instrumennya tuh terdengar cukup terpisah. Jujur sesuai bayanganku sih ini suara M23, cuma kuantitas bassnya aja yang agak meleset. Ya soalnya biasanya kan Vio bassnya gede, ya bulet gitulah, padat banget, punchy banget. Kuantitas bassnya kayak sedikit diturunin sama Vio. Secara kuantitas nggak seturun itu, tapi memang secara kualitas dibuat lebih tight buat dengerin lagu metal double pedal gitu, cepatnya ngejar. Vio M23 ini sekarang tersedia di Intium Indonesia dan dealer-dealer resmi Intium Indonesia. Buat teman-teman yang pengen coba dulu sebelum beli, bisa datang ke showroom Intium Indonesia. Aku kasih link juga buat yang mau langsung check out, biar kita makin semangat bikin reviewnya. Dan kalau video ini dirasa bermanfaat, teman-teman bisa like dan share, biar makin banyak yang tahu informasi tentang alat satu ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys!